Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam penyebab pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan yang terjadi baik dari segi fisik, kimia, maupun biologi pada lingkungan yang dapat merugikan manusia dan proses alam. Nah, zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut polutan. Polutan ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah berdasarkan kemampuan terurainya, dan kategori kedua berdasarkan sifat atau efek yang ditimbulkan dari polutan itu. Sekarang, mari kita bahas polutan kategori pertama, yaitu berdasarkan kemampuan terurainya. Dalam kategori ini, polutan dibagi menjadi dua, yaitu polutan degradable dan polutan non-degradable. Polutan degradable adalah polutan yang dapat diuraikan oleh alam. Nah, karena alam akan membutuhkan waktu untuk menguraikan polutan ini, maka dibagi lagi menjadi dua, yaitu rapidly degradable dan slowly degradable. Rapidly degradable adalah polutan yang dapat diuraikan dengan cepat. Contohnya adalah kulit pisang. Sedangkan slowly degradable adalah polutan yang membutuhkan jangka waktu lebih lama, misalnya plastik. Sebenarnya plastik bisa loh diuraikan oleh lingkungan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi risiko mikroplastik yang akan terserap oleh lingkungan dan berpotensi dikonsumsi oleh kita. Nah, selain polutan degradable, ada juga polutan non-degradable. Sesuai dengan namanya ya, polutan ini adalah polutan yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Contoh dari polutan ini adalah logam berat. Pasti kalian tahu merkuri kan? Nah, zat yang berasal dari limbah pertambangan emas liar ini ternyata tidak dapat dimusnahkan loh. Dan merkuri sangat berbahaya. Karena merkuri dapat menyebabkan penyakit minang mata, yaitu penyakit kerusakan saraf permanen pada manusia. Nah, selesai dengan kategori polutan berdasarkan kemampuan terurainya, sekarang kita lanjut dengan polutan kategori kedua, yaitu berdasarkan sifat atau efek yang ditimbulkan dari polutan itu. Mari kita bahas polutan yang pertama, yaitu polutan kimia. Polutan ini adalah polutan yang dapat menyebabkan reaksi berbahaya apabila bercampur dengan komponen zat asing di lingkungannya. Contohnya, apakah kalian tahu hujan asam? Hujan asam disebabkan oleh reaksi gas sulfat dengan gas hidrogen dan gas oksigen di udara. Nah, biasanya gas sulfat ini dihasilkan dari cerobong asap pabrik. Memang apa bahayanya hujan asam? Coba kalian ingat apa sifat asam? Asam memiliki sifat korosif, artinya dapat merusak atau menghancurkan unsur lain, sehingga akan sangat berbahaya jika mengenai bangunan atau bahkan kulit tubuh kita. Tetapi, polutan lingkungan bukan hanya dari zat kimia saja. Ada juga loh makhluk kecil yang dapat menjadi polutan lingkungan, yaitu polutan mikrobiologis. Nah, biasanya polutan ini berasal dari mikroorganisme patogen. Contohnya adalah Salmonella typhimurium, bakteri yang hobi nongkrong atau daging mentah alias belum matang. Nah, buat kalian yang hobi makan telur setengah matang atau bahkan daging mentah, hati-hati ya, karena bakteri ini dapat membuat kalian diare parah, bahkan sampai sakit tifus. Makanya, masak makanan sampai matang menjadi sangat penting untuk membunuh polutan ini. Sekarang kita lanjutkan ke polutan yang paling berbahaya, yaitu polutan radioaktif. Apa itu radioaktif? Radioaktif adalah zat yang dapat memancarkan radiasi ionisasi yang cukup kuat sehingga mampu menghancurkan struktur atom atau molekul di sekitarnya. Ngeri sekali ya, daya rusaknya sudah mencapai tingkat atom, bukan lagi hanya tingkat fisik. Nah, biasanya polutan ini dihasilkan dari limbah nuklir, seperti kejadian bencana nuklir Chernobyl yang terjadi di Uni Soviet dulu. Nah, kalau tadi polutan radioaktif menghancurkan atom, sekarang kita bahas polutan yang dapat mengganggu indera pendengaran kita dan membuat kepala kita pusing, yaitu polutan bising. Polutan bising adalah suara atau vibrasi yang melebihi ambang batas sehingga dapat mengganggu kesehatan pendengaran kita. Contohnya, pasti kalian sudah akrab, seperti kebisingan kemacetan yang terjadi dalam hiruk-pikuk jalan raya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari polutan bising.
Jadi lengkap sudah pembahasan kita tentang macam-macam penyebab pencemaran lingkungan. Saya Nanda Khairunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum.